Sunshine, apa kabar? Senang sekali saya Monica Sinaga kembali hadir ke hadapan Anda. Dan hari ini saya sangat spesial banget karena akhirnya bisa ngobrol dengan teman lama saya yang notabene dia banyak punya kegiatan di Jakarta, itu ibu kota yang sangat besar, dan sekarang memutuskan untuk merantau di sebuah tempat yang non jauh di sana, di Raja Ampat. Dan kebetulan hari ini dia lagi stay di Sorong. Dia adalah seorang pengajar dan sangat concern sekali sama anak-anak. Saya akan langsung kenalkan, namanya Laura Arwan. Apa kabar, Lau? Hai, baik. Lau, ceritain dong apa sih latar belakang atau apa yang mengawali kamu yang tadinya udah istilahnya udah asik nih, seru nih gitu. Lo berkarya, kerja di Jakarta untuk cukup waktu yang lama, kemudian akhirnya Sorong memanggilmu gitu. Ya, awal mulanya itu ini ya, lagi nyantai-nyantai di tempat kerja, habis buat materi pelajaran gitu. Terus saya lihat enak banget ya anak-anak di kota besar, mereka bisa dapat sekolah yang bagus, fasilitas sekolahnya juga bagus, gurunya juga oke, begitu ya. Terus saya mikir-mikir begitu, self-talk dengan Tuhan ya. Gimana ya anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, yang guru aja susah gitu ya. Untuk datang ke sana guru juga belum tentu semuanya mau begitu. Nah terus saya pikir-pikir, ya mumpung usia saya masih muda begitu ya, walaupun nggak muda banget, tapi masih usia produktif gitu ya. Saya berdoa dan berpikir saya pergi deh ke Raja Ampat, dan kebetulan waktu itu ada tawaran untuk ngajar, cuma waktu itu ada sedikit masalah, akhirnya saya nggak terima tawaran itu dan saya pergi sendiri ya ke kampung tempat saya tinggal sekarang begitu. Jadi resort itu tetanggaan dengan kampung tempat saya tinggal sekarang. Jadi waktu itu batal kerjasama dengan pemilik resort, akhirnya cari informasi, kebetulan waktu itu ada ini ya salah satu HRD-nya itu orang Manado, nah dia kasih informasi ke saya, terus kenalkan ke pemerintah kampung di tempat saya sekarang, namanya Kampungnya Dester ya. Nah sesudah itu ngobrol-ngobrol, terus saya survei dulu ya, karena kan itu pertama kali datang ke Papua, dan selama ini kan kalau di Pulau Jawa dengar Papua itu kan agak serem gitu ya. Tapi ternyata pas udah datang nggak seserem yang dipikir begitu. Dan kampung itu walaupun kategorinya remote area, karena itu kampung wisata, jadi cukup aman buat saya gitu. Tadi kan sempat Laura tuh bilang bahwa kepikiran tentang betapa perbedaannya jauh banget gitu antara anak-anak yang belajar di kota gitu sama yang ada di kampung gitu. Apa sih perbedaan yang paling kentara banget yang lo lihat di situ? Nah setelah saya tinggal dan ketemu anak-anak, perbedaannya itu mungkin soal dedikasi dari pengajar ya. Gak semua pengajar itu benar-benar punya hati untuk mendidik anak-anak gitu. Jadi saya ketemu misalnya anak-anak yang udah umur belasan tahun, umur 16 tahun masih kelas 6 SD. Kalau disuruh membaca itu masih terbata-bata begitu. Itu fenomena yang paling real di kampung begitu. Itu kan anak-anak pulau, mereka itu nggak bisa misalnya akademis kayak di kota besar, itu sulit begitu ya buat anak-anak itu. Karena selain sekolah, faktor keluarga juga nggak cukup mendukung anak-anak untuk bisa mencintai proses dari belajar itu. Begitu sih yang saya lihat ya. Jadi pengajar itu harusnya datang dengan konsep tentang belajar itu sesuatu yang menyenangkan, yang fun. Anak-anak juga
muncul motivasi sendiri dari dalam diri. Karena selama ini kan mereka itu dipukul begitu. Jadi ada yang nggak sekolah karena takut dipukul begitu sih. Laura berarti sekarang ini ngajarnya di mana? Apakah sekolah terbuka atau berbentuk apa? Kalau saya saat ini mengajar di PAUD ya. Jadi karena saya banyak belajar sebelum ke Raja Ampat begitu ya. Jadi saya coba menerapkan sistem belajar yang menyenangkan itu. Jadi ke anak-anak itu nggak selalu belajar di dalam ruang kelas, terus belajar di pantai, terus kasih tahu ini apa, suruh mereka menyebutkan. Jadi lebih belajar untuk ini ya, berani berpendapat, terus eksplorasi sesuatu gitu sih. Tapi awal banget waktu lo dateng gitu kan, lo bukan orang situ dong, ya kan? Nah, gimana sih respon anak-anak dengan orang asing, which is itu nggak satu suku dengan mereka gitu? Apakah mereka cukup welcome? Anak-anak sih pada dasarnya lihat orang baru itu senang ya. Karena mungkin udah terbiasa ya, karena biasanya turis-turis itu kan datang ke kampung. Jadi udah biasa dengan orang asing. Cuma kalau diajak untuk kenalan, itu mereka pasti senyum-senyum, malu-malu. Jadi rasa percaya dirinya sih yang nggak ada ya anak-anak itu gitu. Gimana sih yang lo lihat kondisi awal waktu kamu tiba di sana dan lihat anak-anak di sana? Ngelihatnya ya, anak-anak itu punya hati yang terbuka untuk belajar. Curiosity-nya tinggi, punya kemauan, punya keinginan untuk belajar. Itu sih yang saya amati ya. Walaupun memang ya tidak segampang yang diduga ya gitu. Ada berapa sih kurang lebih anak-anak di sana? Ada 50-an ya. Oh, 50-an banyak juga ya? anak. Itu untuk PAUD ya, cukup banyak. Cuma pada kenyataannya kalau datang itu bisa 26, 28. Biasanya ada yang misalnya mamanya pergi ke Waisai, jadi diajak. Waisai itu ibu kotanya Raja Ampat ya. Jadi kalau mama sama bapaknya pergi, ya anaknya ikut. Terus kan ada beberapa yang punya homestay. Jadi kalau pas sebelum corona nih, lagi banyak tamu, anaknya pasti diajak ke homestay gitu. Jadi otomatis nggak sekolah gitu. Kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan itu kalau boleh disimpulkan agak kurang ya, Lau? Iya, bisa begitu. Memang seperti itu sih. Faktor utamanya faktor orang tua sih. Karena kalau misalnya orang tua nggak mendorong anaknya untuk sekolah, ya anak itu pasti nggak akan lihat sekolah itu sesuatu yang penting. Walaupun memang sebenarnya sekolah itu kan bisa di mana aja ya, seperti katanya Ki Hajar Dewantara. Betul. Setiap tempat adalah sekolah. Cuman kan problemnya adalah ketika mereka misalnya ikut orang tuanya ke homestay, mereka itu nggak ini ya, nggak belajar sesuatu begitu, cuman bermain-main saja di pantai. Orang tua juga tidak mengarahkan begitu sih. Kamu pernah nggak sih ada satu kesempatan untuk ngobrol-ngobrol gitu sama orang tua, para orang tua anak-anak itu? Pernah ya. Respon mereka gimana? Respon mereka, ada orang tua yang misalnya nyalahin anaknya disuruh sekolah nggak mau gitu. Tapi ada juga orang tua yang mendorong anaknya supaya bisa datang ke sekolah begitu. Nah, berarti ini sekarang kamu udah tahun keberapa ya? Saya ke Papua Barat itu ke Sorong Oktober 2019. Jadi ini baru mau masuk tahun kedua. Cuman sempat bolong-bolong ya karena sakit ya. Jadi sempat balik tahun lalu itu 7 bulan ada di Jakarta ya. Gitu. Sakitnya gara-gara stres gitu mikirin aja gimana ada apa? Lebih ke apa nih lo? Mungkin ya. Mungkin sih ya. Lo sempat nggak ngerti juga sakitnya. lo sempat nyesel nggak sih ngapain sih gue kesini tapi udah telanjur basah ya udah deh gitu atau gimana? Perasaan nyesel itu
ada ketika ini ya, kayak misalnya, ini kan ceritanya saya ini kan sedang proses adaptasi ya dengan masyarakat mengamati saya juga mengamati masyarakat. Jadi kalau kayak ini sedang bangun bonding ya di antara masyarakat dengan saya. Nah pas proses membangun bonding ini cukup berat ya. Ekspektasi saya tentang masyarakat Papua Pesisir itu berbeda dengan informasi yang saya dapatkan waktu di Jakarta begitu. Nah, dan itu banyak hal yang membuat saya jadi ya kadang-kadang ada perasaan itu tuh agak nyesel gitu ya ninggalin Jakarta. Terus kalau lihat teman-teman video call dengan teman-teman, terus teman-teman cerita gitu ya, kangen gitu ya, kangen ketemu teman-teman karena di pulau kan sendiri, nggak ada teman yang sama ngerti gitu ya tentang panggilan melayani, panggilan mengabdi sebagai pengajar itu nggak ada gitu ya. Jadi rasa lonely, dan pada saat rasa lonely itu tuh ada pernah rasa nyesel gitu. Tapi ketika perasaan nyesel itu muncul ya, ini ya, ingat lagi waktu pertama komitmennya gitu. Pas waktu itu Tuhan kayak ingetin lagi gitu ya, fokusnya kamu itu siapa sih gitu ya. Fokusnya kan tujuannya datang ke kampung itu anak-anak. Ya udah, fokus aja, lihat aja anak-anak yang selalu welcome dengan kamu gitu. Kan itu tujuan awalnya. Yeah. Menjangkau anak-anak. Orang tua itu ya muncul ya udah, nggak apa-apa, mereka memang begitu gitu ya. Tapi kan ingat lagi, jadi itu waktu diingetin itu ya jadi semangat lagi gitu sih. Apa hambatan yang paling berasa banget? Hambatan yang paling sulit itu adalah soal komunikasi ya. Walaupun bahasa Indonesia, mereka pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia, cuman bahasa Indonesia kami itu berbeda gitu. Kan bahasa Indonesia Papua beda dengan bahasa Indonesia di Jawa. Dan kadang-kadang ketika saya ngomong itu ya, saya pikir nih ya, yang saya pikir itu omongan saya itu udah jelas, harusnya clear begitu ya, dipahami. Salah ternyata ya. Terus itu menyebabkan konflik. Dan kota besar kan kita mau masa bodoh ya, kalau kayak di Jakarta cuek aja begitu. Tapi ini di kampung begitu. Ketika orang salah paham dengan maksud saya, terus nanti diomongin, itu udah nyebar ke satu kampung gitu. Dan itu jadi persoalan yang luar biasa ya. Itu sih ya. Gimana cara lu menghandle itu akhirnya? Ya jadinya ini ya, deketin orang itu, mau nggak mau kan karena ada persoalan yang terjadi, jadi nemuin orang itu. Jadi mencoba mengclearkan lagi. Jadi saya bilang, saya punya maksud ini seperti ini, begitu. Bisa pahami kah tidak gitu. Nanti coba ibu punya pemahaman tentang siapa maksud apakah begitu. Jadi sampai duduk sampai jelas dia nangkap pesan saya juga nangkap pesannya begitu. Ada kisah yang paling fatal gitu nggak? Sampai dari problem komunikasi itu maksudnya. Jadi ketika miskom terus lo didiemin satu kampung atau gimana gitu? Ekstrimnya pernah sampai yang ada gitu? Oh ya? Pernah ada ya, itu baru beberapa bulan yang lalu, makanya saya stres ya. Ya ampun, itu ceritanya gimana? Jadi itu masalah pengiriman barang begitu ya. Jadi ada teman yang titip barang, terus habis itu ada masalah tuh dengan proses barang-barang itu. Nah teman saya ini sebenarnya guru dan dari bukan orang asli Papua begitu ya. Jadi saya pikir harusnya bahasanya ngerti ya, tapi ternyata nggak sama tuh bahasanya kami gitu. Nah terus persoalan itu jadi besar tuh, diomongin di kampung gitu ya, sekampung. Jadi ngomongin kalau saya berantem dengan ibu guru. Wah itu fatal sekali. Karena semua orang kampung
ngomong-ngomongin begitu ya. Terus apalagi saya ini baru pindah, ada rumah, sebelumnya numpang di rumah ibu guru gitu, karena kan masih adaptasi, masih takut dengan situasi. Nah sekarang udah berani, terus ada rumah lah begitu ya, rumah penduduk situ, cuman penduduknya tinggal di ibu kota. Nah dia itu ini kasih rumahnya buat disewa. Nah itu waktu saya masuk ke rumah itu, rumor yang beredar di kampung adalah saya berantem dengan ibu guru, makanya saya pindah rumah begitu. Nah udah begitu saya udah nggak bisa ngebenarin deh. Udah cuman ngebenarin ke ibu guru, tapi kan orang-orang kampung yang lain yang udah buat rumor itu ya nggak bisa diapa-apain. Jadi ya udah enjoy aja ya. Kalau semacam gaji gitu dapat nggak di tempat kamu ngajar sekarang? Enggak ya? nggak ada. Jadi pure biaya hidupmu dari awal sampai hari ini termasuk rumah itu adalah dari supporter teman-teman ya? Nah, tapi pernah nggak sih satu masa lu benar-benar kehabisan uang gitu? Ya pernah sih ada masa-masa itu di awal-awal ya. Karena teman-teman yang sponsor ini juga dari awal ngomong, kita dukung kamu tapi nggak janji tiap bulan dan nggak tahu sampai kapan. Oh ya nggak apa-apa. Saya pikir kan ini melangkah dengan iman gitu ya. Nah terus ya pernah itu awal-awal sama sekali nggak ada. Cuma karena saya itu tinggal sama ibu guru ya, jadi ya nggak terlalu berasa begitu. Apa sih yang bikin lo untuk terus bertahan di situ sampai sekarang? Ini sih komitmen bersama Tuhan ya, janji di awal dengan Tuhan gitu. Saya udah janji, terus saya pikir-pikir begini, saya kan baru berapa tahun, jadi untuk mengukur program itu jalan atau enggak, itu kan nggak bisa diukur dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi saya harus bertahan gitu. Dan ditambah juga kayak misalnya saya pernah ikut pelatihan, terus mentor-mentor yang pernah jadi fasilitator, mentorin saya itu ngomong kalau misalnya mau mendampingi satu desa itu minimal ya harus bertahan 3 tahun begitu. Kalau aku ya bukan mau ngomong soal rohani atau apa, tapi aku pikir ya Tuhan alasan untuk saya bertahan sih di situ. Walaupun seperti tadi sebelumnya kan udah sempat cerita kalau ada masa-masa terendah di mana saya menyesal begitu. Tapi saya ingat lagi begitu ya, panggilan saya, jadi kan saya menyerahkan hidup sebagai full timer begitu ya. Jadi saya ingat lagi panggilan saya, terus saya ingat waktu pas kemarin itu kayak Tuhan mengingatkan lagi soal percakapan saya dengan Tuhan waktu masih kecil tuh. Ya masih remaja lah ya waktu itu ya. Percakapan apa itu? Saya pikir Tuhan itu luar biasa. Percakapan pribadi waktu itu saya juga punya masa-masa sulit begitu ya, pas remaja. Terus susah banget dan buat nyesek begitu. Nah pas waktu itu saya merasa Tuhan itu benar-benar jadi Bapa yang baik buat saya, yang kasih ya yang berjanji begitu ya, berjanji untuk menyertai kehidupan saya begitu. Nah terus pada waktu itu saya pikir-pikir ya, Tuhan ini kan udah luar biasa baik buat saya, terus saya mau ngasih apa ya buat Tuhan? Kalau mau ngasih emas dan perak nggak ada padaku begitu ya, tapi saya punya hidup yang bisa saya persembahkan buat Tuhan. Makanya kalau ditanya lagi apa yang buat bertahan ya Tuhan sih ya, gitu sih. Apa sih goal terbesar lo dengan apa yang menjadi kegiatan lo sekarang ini? Goal terbesarku ini ya, anak-anak itu benar-benar memiliki pemahaman yang utuh tentang siapa juru selamat mereka. Kampung tempat yang aku layani itu memang kampung Kristen. Mereka sangat rohani sekali loh ya. Hari Minggu itu ibadah itu bisa, banyak lah. Saya aja, yang hamba Tuhan aja, kalau misalnya saya jujur, males gitu ya. Karena habis ibadah ini nanti ada ibadah
keluarga, ibadah wanita, macam-macam gitu ibadahnya. Dan malesnya itu karena sangat ini ya, religiusitas sifatnya dan rutinitas belaka begitu. Nah, anak-anak itu rajin begitu ya. Tetapi maksudnya yang saya lihat adalah mereka itu nggak paham benar-benar inti dari iman Kristen itu apa begitu ya. Jadi goal terbesarku itu adalah mengajarkan anak-anak ya bahwa Kristus itu juru selamat buat mereka. Dan mereka harus tahu itu. Sama tadi rumah baca ya? Iya. Jadi saya pikir lewat rumah baca itu anak-anak bisa punya pengetahuan. Jadi saya juga suka baca begitu ya. Jadi saya bayangkan anak-anak itu bisa tahu negara-negara di luar dari Indonesia ya lewat buku begitu ya. Jadi saya juga udah mulai ngomongin ke anak-anak, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemana-kemana, tapi kamu tetap tinggal di kampung. Gimana cara jalan-jalannya? Baca buku. Belum tentu orang yang udah pergi ke negara mana itu, mereka tahu itu ya, ciri khas dari negara itu, kebudayaannya. Tapi kalau kamu baca, kamu bisa lebih pintar dari orang yang udah pergi ke sana. Tak bilangin begitu ya sama mereka ya. Keseruan apa sih kalau lo boleh share gitu di Rise and Shine ini sampai hari ini lo kumpul sama anak-anak gitu, ada sesuatu yang bisa lo share yang ini tuh kayaknya seru banget lo ini. Keseruan apa yang bisa lo share? Kalau misalnya hal yang seru itu ya, yang cukup berkesan dengan saya waktu diajarin dayung kayak. Nah, saya berenang bisa gitu ya, tapi kalau dayung itu kan agak ngeri gitu. Ngerinya karena kan pasti agak-agak ke tengah dan itu dalam. Nah, posisi laut di kampung tempat saya tinggal itu modelnya landai langsung palung begitu. Nah, jadi satu kali itu ada anak murid ngajakin, ayo Bunda diajarin naik kayak begitu dayung. Terus sini, saya kan itu ya curiosity-nya juga cukup tinggi. Sini saya yang dayung. Pas sudah di tengah-tengah, terus saya bawa ikan hiu. Terus dia teriak, dia bilang, Bunda, kenapa terlalu ke laut? Ke darat sudah, begitu dia bilang. Ya ini bagaimana caranya ke darat? Saya udah panik, tidak ngerti kan. Undur, dia bilang. Undur itu berarti kayak mobil, berarti kan remnya diundur. Jadi dayung itu dari kita, kalau tadi itu begini ya, ini kalau undur itu dayungnya diarahkan ke depan, jadi ngelawan arah begitu, supaya dia bisa pelan-pelan ke arah darat. Nah terus, bukan begitu, terus saya udah lihat dia di bawah, wih kamu mengganggu. Ya begitu sih, itu saya rasa pengalaman yang sangat berkesan tuh dengan anak itu ya. Pas waktu itu saya benar-benar promosi Ki Hajar Dewantara nih, karena lagi baca bukunya Ki Hajar Dewantara. Jadi saya benar-benar ini ya, memahami tiap tempat itu sekolah, tiap orang adalah guru. Jadi saya, walaupun saya tahu sebenarnya ini ya, dia kan murid gitu, tapi saya bisa rendah hati gitu, ajarin dong gimana caranya gitu ya. Bahkan ketika nggak bisa, ya kita ini saling tukar ilmu gitu ya. Jadi ya itu sih, itu pengalaman yang seru sih. Dan anak itu anak yang sering saya omelin begitu ya, tapi dia tetap ini dengan saya. Terus ya. Harapan lo ke depan gitu dengan pelayanan lo di Papua, harapan lo terhadap anak-anak gitu akan seperti apa ke depan? Saya punya harapan ada satu anak yang bisa saya bimbing sampai bisa kuliah gitu sih. And by the way, gue juga kagum banget lo, selain sama Tuhan, yang pertama sama lo, karena waktu pertama dulu banget kita ngobrol gitu, terus kayaknya gue mau ke Sorong gitu, dalam hati kecil gue, serius dah, jauh bener gitu kan, bukannya
Tapi akhirnya ketika lo bener-bener waktu itu, Mon, gue besok ke Sorong, lo dengan segala macam cerita lo gitu, dan lo bisa bertahan, lo bahkan bilang bahwa this is my calling, Mon, gitu. Jadi itu kayak bikin, wow, gue juga ikut kagum banget dengan karya Tuhan itu. Dan gue juga yakin bahwa waktu lo ada di jalurnya Tuhan, lu pasti dipelihara kok gitu. Iya, itu bener banget. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Bener banget itu, Mon. Ajaib ya. Tapi lu ngerasa kan bahwa waktu lu merasa ada di titik terendah, justru di saat itu Tuhan sedang membentuk lu untuk menjadi jauh lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, mental lu lebih wow, lebih keren lagi gitu. Iya, begitu. Ya. Ya kayak kemarin itu ya, beberapa bulan. Kan saya protes, kenapa ya Tuhan nih orang-orang kok nggak bisa memahami, saya nggak punya niatan apa-apa, kok bisa nggak mengerti. Tapi sesudah ngobrol-ngobrol begitu dengan Tuhan, saya menemukan ini sih, semua peristiwa yang terjadi itu bukan bicara tentang orang lain sih, tapi itu proses pembentukan buat diri saya. Gitu. Dibentuk supaya serupa Kristus. Itu sih. Oke, mantap Laura Arwan. Ya, thank you ya, Monik. Oke teman-teman Rise and Shine, demikian tadi obrolan saya dengan Laura Arwan tentang panggilan hidup dan tentang mendengar suara Tuhan. Thank you untuk obrolan ini, Laura, thank you banget. Dan juga thank you teman-teman yang sudah terus join dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. God bless you. Bye-bye. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.